Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binniyati liridaillahi wa ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Qutbi Jami'il Maqam Sultan Abu Syekh Abi Hasan wa ila hadrati Syekh Harun Syekh wa ila hadrati Syekh Qaddasallahu sirrahum wa subhihim wa fihim yuridu al-jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa fid dini wal akhirah wa ila hadrati al-mu'allifil kitab Riyadhis Shalihin Al-Imam Syekh Yahya bin Syaraf An-Nawawi qaddasallahu sirrahum wa sulihim wa furuhim innallaha yuridu wajatin fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karam wa aswari wa bi ulumin fid dini wa akhirah wa tazuq fi silsilah wa himayati wa antasuna fi zumati ma'akin salam wa ila hadati syekhina wa syidina al-alim al-alam al-habib al-ustad Rahman Sulaiman sallallahu fi sihatin wal afiyatin wa ala barakah wa syarafallahu qadahu wa adamallahu azzahu wa ja'alahu qawlan wa man tabi'ahu min ibadillahi s-salihin al-mu'minin al-mukhlisin syafirin wa min ahli la ilaha illallah Muhammadun rasulullah min ahli nizami salawati ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'dahu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Oke, sebelum kita mulai ya. Bayu udah baca Quran kan? Mas Dewi? Ya, buka Quran. Karena kita lagi wirid Quran, jadi kita baca dua ayat ya. Dua berapa? Ayat berapa? Yang yang lama. Maksudnya yang udah. Iya. Baru selesai. Baru selesai. Enggak maksudnya. Iya. Mama Dewi? Ya. Sampai mana? Oh. Baru selesai Al-Baqarah. Al-Baqarah selesai. Alhamdulillah. Ayoli? Ayat 249. Al-Baqarah. Nah, Bayuli baca Al-Baqarah 249. Sebentar saya buka dulu. Dua ayat baca Bayuli. Nanti sekalian kita pecahin tajwidnya ya. 249. Panjang banget. Oke, satu ayat. Oke, satu ayat ya. Aul. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasala qala in faman syariba minhu falaysa min wa man lam yat'amhu fa innahu min la man yaqtarafa wa man lam yat'amhu fa innahu min illa man yaqtarafa Ghurfatan biyadi Fasharibu minhu illa qalilan minhu. Bayuli, biasakan nun kalau sukun itu jangan dipantulin ya, masih minhu ya, nggak boleh, dia bukan qalqalah, jadi minhu
minhu illa qalilam minhum 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 jangan minhum ya. Tadi masih kedengaran tuh pantulan-pantulan. Oke, lanjut. Falamma falamma jawazahu huwa wallazina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa qala allazina yazunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilah kam 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 min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan ulangi. Dari golabat. ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Oke, Mbak Yuli latihan kalau sukun pokoknya jangan sampai mantul. Tadi di za juga sama masih mantul tuh. Biiz biizni gitu kan? Bahasa nggak? Ya. Biiznillah ya. Ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Jangan biiznillah. Ya, masih bahasa tuh. Coba pecahin. Falam ma Ah, ma mat Apa lupa? Matobi'i. matobi'i fasala to Matobi'i. lu Matobi'i. tabil Alif lam komariah. ya junu Matobi'i. diko Matobi'i. innallaha mub mub Kokolah. kola tali Matobi'i. kum Ikhlaq. ot Ikhlaq. kum Ikhfa syafawi. ikfa syafawi binaharin Ikhfa. ikfa apa Ikhfa ausat. ausat fama Ikhfa ikfa apa ausat. ausat min Izhar. izhar apa Syafawi. eh syafawi emang mim itu Iya. min Izhar halki. halki falai lai lin Lin. lin namanya ya min ni Guna. ni Matobi'i. atau bi wamal Idgom biguna. idgom Biguna. idgom Bila guna ya? kalau biguna yanmu ya nun mim Ya. wau nah, ini lam berarti idgom Bila guna. bila guna oke terus lam Lam. mim ketemu ya id Izhar. izah apa Syafawi. syafawi yato Kokolah. am Izhar. izah apa Syafawi. oke fa innahu hu Matobi'i. bet kalau hudomil bukan matobi'i tapi mat si Maksilah. sila kosiro ya minni ni Mutazim. kalau hamzah itu berarti antara tiga Hamzah. mat wajib mutasil atau mat jais munfasil atau mat silah tawilah tiga itu aja. Nah yang mana mat silah tawilah udah pasti bukan karena itu bukan hadomil kan bukan hu kan ini bukan hu tuh ni nya tuh
Ya, berarti dia antara mad jaiz, munfasil, atau mad wajib muttasil. Nah, ini satu kata apa dua kata? Ah, Mini ke illa. Satu kata apa dua kata? dua. Dua, berarti mad jah, Jais. jaiz. Ya, mad jaiz munfasil. Oke. Illa, la, atau bi. Manirtau farul fatam, tam, Ikhlas. iklab. Biadihi, hi. Atau di ini. Lihat, hi-nya tadi sama, mad si. Fatsila kosiro. Kosiro. Kok kalau hak begitu Ah, mat silah itu. fatsila Pasti silah ya. Kalau hak itu pasti silah ya. Tinggal silah kosiro atau silah tawilah gitu aja. kotowilah. Tawilah kalau habis hak ketemu hamzah Oh, ya. Habis hi ketemu hamzah. Habis hu ketemu hamzah ya. Baru mat silah tawilah. Kalau selain hamzah mat silah kosiro. kosiro. Oke. Pasya ibu bu min. Idhar safawi. Izal syafawi. Hu illa. Nah ini hu nih. Tapi kenapa nggak panjang hu? Wali. Bukan. Syarat mat silah itu didahului oleh huruf hidup dan setelahnya juga huruf hidup. Coba hu-nya sebelum hu, huruf hidup apa mati? Sukun. Mati kan? Maka nggak bisa jadi masilah. Oke? Masilah berarti depan belakang kudu hidup. Ya, ya. Ya lihat ya tadi tuh fa'innahu hidup dua-duanya kan? Hu dan minnya hidup kan? Ya. Biadihi hidup kan dua-duanya tuh iyadi sama fa-nya kan hidup. Ya. Oke, paham ya? Illa la Atau di qoli lam diguna. idgham biguna min Izhar. hum iza apa? Syafawi. Oke. Falamma ma ja wazuhu wazahu Ah, sila sila. kosio Gus. Huwa walladzi di naa manu a bukan matobi'i. Mat A mat a arif disukun. bukan yang A ya, yang A ya. Kalau Hamzah ya amanu amana imanan gitu kan. Itu namanya mat Bais. badal. Baik sekolah jalan tasawuf. Mat badal ya. Pokoknya mat badal. Ya. Oke, lanjut. Mana tadi tuh kan sampai kehilangan kan? Amanu nu atau bi ma'ahu Sila kasih masih kosio ko bi. lu la to lanal Alif lam komandan. kembali jauh Izhar ya. jauh Lin lin ya good bija matabi lu matabi tajunu matabi dihi mat sila kasiro ko matabi lalazi di matabi yazunnu matabi annahum hum komimi idgham mimi idgham mutamatsilain iya mula la Wallahi kam komimi kam idgham mimi mil ifa ausat iya betul iya benar fiating ifa kubro kubro nggak ada itu abad ya jauh abad akrob dekat ausat tengah ya ifa kubro oke lanjut ya min fiating koli li matabi latin izhar apa itu apa oke ghalabat fi'atan ifa ausat et akrab et kako kaki abad abad ya kati matabi rotam iklab klap ya biiznillah wallahu ma'as ma'as alif lam samsiah alif lam syamsiyah so matabi
Ya, birin. Matahari Matahari tersebut. syukur. Bagus. Masih banyak yang ingat. Mama Zemi ayat berapa Mama Zemi? Baru selesai. Al-Baqarah selesai. Wah, berarti Al-Imran pas nih baru nih. Ya, berarti kalau Al-Imran 3 ayat, 4 ayat. Ya, biar sama kayak Mbak Yuli minimal. Ya. Iya benar. Kalau enggak dong 5 ayat ya berarti Mbak Yuli ya. Lima, Oh, tuh langsung dendam, dendam ya. Lima, lima. dari Oke. Jadi itu. Sampai ayat 6 berarti minimal ya. Ayat 6 apa 5? lima. 5. Dua, empat, lima. Oh, enam, enam. 6. Iya, sampai ayat 6. Opsi warna Ayo. itu. Enam. Yo. Ayat. Kamu tuh. Tauroh. Hmm. Kalau kecuali kalau tak biasa baru Taurat ya. Ini tak taknis tak mabutoh berarti harus Tauroh. Oke, ulangi. Wa anzala. Ayo, alif lam mim apa tuh? Lam apa itu? Mat? Bukan, bukan. Hah? Nyontek, 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 nyontek. Ayo, ya. Ya, hukum ketika mat bertemu dengan sukun, ya, ataupun tasydid, ya. Mat, ya, mat bertemu dengan sukun atau tasydid. Dua ini. Nah, mat lazim, mat lazim apa? Kalau tasydid kan lam tasydid kan? Nah, mat lazim apa itu? Mustaqol, betul. Mustaqol apa? Hafi, karena dia di huruf, ya, nggak ada harokat ya kan? Nah, berarti namanya mat lazim mustaqol hafi dibacanya 6 plus 2. Alif lam. Nah, nya itu 2 tuh. Gitu ya. Oke, baru yang mim, apa itu mim? Mat, lazim, mukhof, mukhofaf, hafi. Tuh ada catatannya Mbak Yuri. Udah pernah belajar soal itu. Makanya saya tanya. Yang belum kan saya lewatin tadi juga banyak. Mbak Yuri itu. Ya kan? Nah, oke lagi yuk. Allahu la
Ya kan udah lama, makanya kita ulang lagi ya. Kalau enggak lupa terus nanti. Lah, tadi Mbak Yuli ketemu tuh. Pokoknya kalau ketemu Hamzah kemungkinan cuma tiga. Mat jaiz munfasil, mat wajib mutasil, atau mat silah towilah. Towilah. Ya. Tapi mat silah syaratnya adalah hadomil. Itu ha bukan. Lah, bukan. Berarti cuma dua kemungkinannya. Mat jaiz munfasil, mat wajib mutasil. Nah, la ilaha itu satu kata apa dua kata? La ilaha. Satu kata apa dua kata? Dua. Oke, yaitu la sendiri, ilaha sendiri kan? Nah, kalau dua kata berarti madja munfasil. Madja is munfasil ya. La dibacanya lima harakat. Ya, madja is munfasil. Ila matobi'i. Ha illa la huwal komaria hayyul qayyum mata sukun. Nazzala alai lai. Nggak usah matlin aja, kecuali berhenti di sana baru matlin ya. Alaikal komaria kita matobi'i babil bil alif lam komaria musaddiqal bila guna lima bay nayadai hiwa ikfa apa ausat zalat zalat syamsia tau lin ro tawal il ikfa apa et ausat jil jil mata itu sukun oke ming abaat kob kob kol kol kolkolah ya kolkolah kob luhudal gak guna lin lin alif lam syamsiah nah siwa ausat zalal furqon mat arti sukut kalau di wakof kalau di wasol mat tobi tobi oke innal ladzi nakafaru bi'a ya sorry bi'a itu bukan mat tobi bi'a mat bah padahal ya illahilahum hum iza syafawi aza oke bung ya oke sadi kalau ya kalau diberhenti kita sukun du idgham biguna wallahu azi zum ausat zum ayat zun nun mati kita mutak ya ikfa betul ikfa apa akrob tatoda ingat tatoda ya ikfa akrob suntiqom
Atau arti sukun. Innallaha la yakhfa alaihi syai' um ausad fil wala fis samsia sama. Oke, bisa mata suku tapi sebenarnya lebih tepat mat wajib mutasil ya. Kalau di wasol tuh huwallazi di atau bi yusawwiukum ya fil. Oke, alha mikai yasya lebih ke matwa wajib mutasil ya. La madja munfasil. Ila ha illa la ya matobi. Wal azi zul hakim. Baca ini baca. Ya. Lagi pilek saya baca katanya puyeng. Tiba-tiba banget. Ya udah. Gak ditanya-tanya, tiba-tiba ya datang. Ya. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babut takwa. Kita akan masuk ke bab takwa. Setelah sebelumnya Al-Imam Syekh Yahya bin Syaraf An-Nawawi atau yang kita kenal dengan Imam Nawawi memberikan kepada kita panduan mengenai muraqabah, ya, memantau, mengintai, ya, memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menangani hidup kita, bagaimana Allah memperhatikan gerak-gerik kita, ya muraqabatullah namanya, ya. Sehingga ketika kita merasa Allah mengawasi kita, akan muncul al-khauf, ya, rasa segan, rasa takut, ya. Bukan takut karena Allah galak atau jahat, bukan. Tapi lebih kepada rasa malu atas apa yang Allah telah berikan banyak kepada kita, tapi tidak bisa kita balas dengan tindakan yang tepat. Ya, maka selain muraqabatullah kita diperhatikan Allah, ada muraqabatullah tahap 2 yaitu kita memperhatikan Allah, itu musyahadah, melihat. Melihat bagaimana Allah menangani hidup kita di setiap aliran takdir. Ya, buah daripada musyahadah ini adalah al-raja, rasa harap. Ya, kita paham betul bahwa segala macam tindakan kita itu kita melihat takdir kita, melihat bagaimana Allah menangani hidup kita, dan karena Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebani kita kecuali kita memang mampu menghadapinya, ya. Maka yang muncul adalah harap, tidak putus asa, ya. Kita yakin selalu ada jalan keluar dari setiap apa yang kita hadapi, selalu seperti itu. Nah, kita imbangkan antara takut dan harap, takut dan harap, karena tidak boleh dua-duanya berlebihan, Bayu, nggak boleh, ya. Allah menghadirkan keduanya agar balance hidup kita. Takut yang berlebih, ya, membuat kita itu jadi kaku, jadi sulit berkembang, benar nggak? Ya, jadi melangkah tidak punya keberanian, ya, untuk melakukan sesuatu. Padahal manusia itu makhluk yang belajar dari setiap kesalahan yang dia lakukan, benar nggak? Tapi, ya, menganggap bahwa saking baiknya Allah gitu, ya, sehingga kita akhirnya menggampangkan tasahul, menggampangkan dosa-dosa di hadapan Allah, menggampangkan tindakan-tindakan karena terlalu lebih dalam hal harapan. Ini dampaknya adalah kita
akan menganggap remeh, kecil maksiat di hadapan Allah. Nah, ini bahaya. Ya, seolah-olah ya kita merasa hidup kita itu masih panjang. Nah, ini bahaya. Jadi harus imbang. Nah, di imbang ini kita paham kapan menggunakan khauf, ya rasa segan, kapan menggunakan roja, rasa harap. Ketika kita lagi kepleset, namanya manusia ya, ada nggak kepleset dosa? Pasti kepleset, kesalahan itu pasti ada. Maka yang muncul adalah yang dikedepankan adalah rasa salah, rasa harap. Justru pas lagi kepleset dosa, munculin rasa harap. Paham ya? Kenapa? Karena dengan begitu kita akan memohon ampun kepada Allah dan meyakini betul bahwa Allah pasti mengampuni kita, Allah pasti tolong kita. Walaupun dosa kita sebanyak lautan, ampunan Allah seluas langit. Yang bumi, kata hadis Nabi Muhammad SAW, dibandingkan dengan langit pertama, itu kayak Mbak Yuli ambil pasir di pantai, dapat nih sebutir pasir nih, tempalin lagi ke pantai itu. Kira-kira Mbak Yuli bisa tahu gak mana pasir yang tadi Mbak Yuli pegang? Nah, itu dia. Bumi sekecil itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan di hadapan Allah, di hadapan langit pertama. Langit pertama di hadapan langit kedua, seperti tadi lagi. Pasir dilempar ke pantai, udah kita nggak tahu yang mana. Saking kecilnya. Langit kedua di hadapan langit ketiga, begitu lagi. Ketiga di hadapan langit keempat sampai ketujuh, itu seperti itu polanya. Berarti luas nggak tujuh lapis langit? Luas sekali. Jadi walaupun dosa kita sebanyak laut, sehingga kita tidak bisa mencatat lagi, saking banyaknya, ya, tapi tidak membuat kita kehilangan rasa harap untuk diampuni oleh Allah Subhanahu. Karena ampunan Allah seluas langit. Sebaliknya, ketika kita tidak sedang melakukan dosa dan sedang muncul di hati kita bisikan dari syaitan, ya, bisikan dari hawa nafsu kita, keinginan kita, Bapak Zemi, untuk ngelakuin maksiat. Nah, perbesar rasa takut, rasa khauf, rasa segan. Munculkan di hati kita, ya Allah, saya tidak bisa menghindar dari pandangan. Dimanapun saya berada, ya, Engkau maha melihat. Alimun bizati sudur. Bahkan Engkau tahu niat-niat kecil di hati kita. Allah tahu. Nah, ketika kita belum melakukan maksiat dan ingin melakukan maksiat, perbesar rasa takut. Nah, dua itu ya kita buat balance, ya. Sehingga itu bisa meminimalisir dosa yang kita lakukan karena rasa takut kita munculkan, ya, dan bisa menimbulkan semangat untuk memperbaiki diri karena Allah Maha Penerima tahu. Jelas ya, itulah muraqabah. Ya. Dan tidak cukup dengan hanya memantau bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang paling penting adalah kita kenali siapa diri kita. Yang kita bahas kemarin tentang muraqabatun nafs. Ya. Orang cerdas adalah orang yang melihat ke dalam dirinya siapa dia sebenarnya, ya, dan mulai memilah-milah tindakan, aktivitas yang bisa punya nilai manfaat untuk afterlife, untuk kehidupan selanjutnya, yaitu akhirat. Ya, jadi waktu dia kan modal, dia pakai nggak dihabiskan untuk hal-hal yang sekedar menikmati dunia. Tapi dia pilah-pilah waktunya yang sedikit ini, modal yang terbatas untuk tindakan-tindakan masa depan akhir. Jelas ya? Nah, keduanya, muraqabah ini akan menghasilkan satu tindakan yang disebut dengan takwa. Ya, jadi takwa itu didahului oleh muraqabah. Nah, makanya ya Imam Nawawi, Syekh Syaraf Yahya bin Syaraf An-Nawawi, dia mencatat atau menuliskan bab setelah bab muraqabah adalah bab takwa. Baik, jelas ya. Takwa artinya adalah ya self awareness, kesadaran diri, ya, kehati-hatian.
itu adalah takwa. Self awareness, self consciousness. Sadar. Dan salah satu ciri orang yang bertakwa adalah selalu memberikan jeda pada setiap tindakan. Pak Yudi, Mas Zemi, ya Bapak Zemi. Sebelum bertindak, sediakan jeda, waktu untuk diam sejenak, ya, untuk mempertanyakan apakah tindakan ini tepat atau tidak. Itulah orang bertakwa. Ya. Orang bertakwa adalah orang yang penuh dengan kesadaran, sehingga waktu dia melangkah, dia melihat apakah ada lubang di depannya, ya. Apakah ada potensi jatuh, ya, apakah ada potensi ular yang akan menggigit. Jadi dia memperhatikan betul jalan yang akan dilalui. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, yang salah satu sahabat radhiyallahu anhu, ya, wahai Ubay, apa itu takwa? Dijawab oleh Ubay bin Ka'ab, ya Umar, pernahkah engkau berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri? Kalau bahasa kita penuh ranjau gitu ya, penuh bom, atau penuh dengan kalajengking, ular, ya. Atau kita ngebayangin di sawah yang gelap nggak ada lampu Bapak sini, ya, bisa nggak kepleset jatuh? Bisa, ya. Bisa nggak di depan ada lubang? Bisa. Bisa nggak tiba-tiba ular kita injek? Bisa. Semua serba bisa kan? Nah, maka di jalan yang gelap, apakah Bapak Zeni akan lari? Gak mungkin, ya. Bapak Zeni kalau jalan gelap sendiri lari gak mungkin. Pasti akan berjalannya lihat-lihat. Begini dulu nih, gitu kan? Hati-hati. Cukup nggak kira-kira? Cukup nggak kira-kira begini? Ayo. Oh cukup, gelap, tetap gelap. Berarti butuh apa? Nah, butuh senter. Apa senternya? Hmm? Ilmu, betul, ya. Al ilmu nurun kata Imam Syafi'i. Bagus jawaban Mas Zemi. Ilmu itu cahaya. Nah, sekarang sumber ilmu dari mana? Hmm? Al-Quran. Maka takwa itu amat erat kaitannya dengan Al-Quran. Jadi pas banget karena wiridnya lagi wirid Quran nih. Babnya takwa, Pak Yuli. Erat banget Al-Quran dengan takwa itu. Ya, nur. Al-Quran itu cahaya. Ntar kita lihat di Al-Baqarah yang biasa kita baca kalau bulan Ramadan. Tapi di ayat selanjutnya, ayat 185. Ya, ayat 185-nya. Nanti kita bahas. Ya, bahas ya. Kaitan Quran dengan takwa. Ya. Tadi takwa seperti kita jalan-jalan gelap, sawah yang jalan setapak doang, sepetak doang, ya, yang potensi ada ular, ada kalajengking, ada lobang kiri kanan, di depan juga bisa jadi ada lobang lintasan air kan begitu, sawah kan begitu. Bisa aja kita jatuh di situ, maka kita butuh berjalan hati-hati melihat. Gak cukup dengan mata kita butuh senter. Nah, senter inilah yang disebut dengan Al-Quran. Bahkan kalau bisa, selain senter kita butuh apa lagi? Ayo. Kalau naik gunung nih gelap, senter doang cukup nggak, Mbak? Apa yang dibutuhkan, Mbak? Hah? Oh, jaket alat biar nggak dingin. Oke, itu benar. Itu yang disebut dengan takwa ya, alat. Ya. Selain jaket apa? Oke, makanan ya. Oke, tapi makanan bisa habis ya. Bisa. Jaket ya, cukup nggak? Yang lebih penting sebenarnya selain jaket dan juga senter adalah pemandu jalan naik gunung itu. Ya, yang tahu kemana arah yang tepat untuk sampai ke puncak. Ya, jangan sampai nyasar ke hutan. Kita ketemu hewan buas. Azan dulu.
Ya, kita lanjutkan ya. Jadi tadi kayak kita naik gunung yang gelap tengah malam. Kita tentu butuh senter ya buat melihat agar kita hati-hati melangkah kan gitu. Jangan sampai salah jalan. Tapi yang lebih penting itu dari itu semua, kita butuh siapa yang mampu menjelaskan jalan yang tepat. Gitu nggak? Siapa itu? Yaitu penunjuk arahnya Rasulullah SAW. Itulah kenapa Quran tidak bisa dipahami begitu saja. Ya, baca terjemah gitu ya. Oh ini berarti kesimpulannya. Bisa nggak? Bisa salah jalan dengan itu. Seperti kita menggunakan senter. Oh terjalan tuh. Ada persimpangan kiri kanan. Ya, kita milih mana? Pakai senter itu kita bisa milih kiri, bisa milih kanan. Tapi pertanyaannya apakah jalan dua-duanya akan mungkin sampai ke atas? Belum tentu. Ada yang mungkin bisa belok jauh. Udah nggak? Ketika kita hati-hati, maka kita memilih untuk mengikuti orang yang pengalaman, yang tahu jalan menuju puncak. Yaitu Rasulullah. Maka kita ikutin Quran, penjelasannya Rasulullah di hadis. Gitu nggak? Tapi Rasulullah udah meninggal, Mbak. Udah nggak ada. Gimana dong? Nah, Rasulullah punya pewaris. Ya, punya pewaris. Nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Nabi nggak mewariskan harta. Ya, tapi Nabi mewariskan ilmu. Yang punya ilmu namanya ulama. Kata Rasulullah, al ulama warasatul anbiya. Nah, ulama inilah yang pernah diajak Nabi Muhammad untuk sampai ke puncak. Lalu turun lagi untuk ngajak orang sampai ke puncak, Mbak Yuli. Ya, dari Nabi ke para sahabat yang sampai puncak, turun lagi ngajak tabiin sampai puncak. Tabiin turun lagi, paham ya? Ngajak tabiut tabiin sampai ke puncak. Tabiut tabiin mengajak ulama mutaakhirin sampai ke puncak. Ulama sampai ke guru kita. Jelas ya? Inilah cara kita untuk jalan menuju puncak, menuju Allah Subhanahu di tengah gelapnya malam. Ya. Kenapa kita melakukan itu? Kenapa kita nggak jalan sendiri aja, nggak bawa senter? Kesesat. Ya. Kenapa kita nggak bawa senter sendiri aja? Salah baca maps. Tanda jalan di gunung. Ya, kita butuh pemandu. Nah, jadi takwa, kehati-hatian, amat erat kaitannya dengan jeda. Melihat dulu kiri kanan, lihat bawah, ya. Dan untuk melihat jeda lebih jelas, kita butuh senter, yaitu panduan dari Al-Quran. Agar memahami jalan lebih tepat, ya kita pahami sesuai dengan bagaimana ulama memahami konteksnya, memahami persimpangan jalan yang kita temui, mau ke kanan atau ke kiri. Ulama yang pernah melaluinya lebih tahu jalannya menuju. Paham sampai ini ya? Itu perumpamaan tentang takwa. Jelas? Nah, kata Ubay bin Ka'ab, yang dimaksud dengan takwa adalah engkau hati-hati dalam melangkah. Tentu nanti pemandu jalan ada yang amati ya. Ada yang bawa jalan, udah coba nge-guidance gitu kan. Ya. Nah, ini bisa jadi kesesatnya barengan gitu. Kesesatnya barengan. Ya. Maka ketika kita belajar, pilih guru yang masih berguru. Sehingga waktu dia nyasar, dia nanya sama gurunya ke mana ya. Guru saya nih gitu kan. Minimal dia tahu nih arahnya mau kemana. Hati-hati juga, perhatikan kepada siapa kita belajar. Ya, lihat dulu. Nah, itulah ketakwaan, kehati-hatian yang dilandasi oleh selalu merasa diawasi oleh Allah dalam menjalani hidup di dunia yang kita ibaratkan seperti hutan rimba di gunung. Ya, di hutan ada apa aja sih? Ya, macan. Ya, ada apa lagi? Ada dua nih di hutan nih.
yang membuat kita salah jalan. Yang pertama, ya, adalah keindahan itu sendiri, benar. Kadang orang saking menikmati keindahannya, dia lupa tujuan dia tuh puncak. Yang lebih indah kalau dari puncak sebenarnya. Tapi pas di dalam dia udah kagum duluan. Ada pohon yang unik, ada hewan yang dia nggak temui di bawah, ya nggak? Udah menikmati dulu keindahan. Sehingga pas temen-temennya jalan, dia nggak ngeh ketinggalan, ya. Lalu nyasar. Begitu nggak? Ya. Ada yang beda lagi, ya. Saking takutnya dia mendengar suara harimau, lalu dia lari ninggalin kelompok. Akhirnya kepisah, ngumpet, hilang gitu aja. Nah, dua inilah yang muncul di kehidupan kita hidup, ya, yaitu rasa takjub dengan dunia yang kita lihat sehingga kita lupa dengan tujuan akhir kita sampai puncak ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, ketakutan kita yang nggak pernah habis. Khawatir masa depan, ya, khawatir tentang kerjaan, khawatir anak bagaimana, khawatir nanti makan besok gimana, cicilan bagaimana, utang bagaimana, kontrakan gimana, semua kita khawatirkan. Seolah-olah Allah nggak tahu kebutuhan kita. Sampai sampai sini. Ya. Akhirnya kita kabur lagi, ya. Nggak lagi ngikutin jalan ke puncak karena takut ada yang mau nabrak, yaitu masa depan, gitu nggak? Nah, ketakwaan adalah ketika kita yakin di depan itu adalah masa depan kita puncak dan kita berjalan walaupun ada bisikan, ya, ada keindahan yang kita lihat adalah kita nikmati aja perjalanan itu. Kalaupun ada bisikan, ketakutan, harimau segala macam, yang kita pelajari apanya? Tanda-tanda jejak, ya, kemungkinan harimau ada di situ kan gitu. Berarti kita belajar tentang apa? Tentang nafsu kita yang mungkin bakal ditekan sama setan kan, ditipu daya kan, dibikin takut tentang masa depan kan. Berarti kita pelajari tentang nafsu kita, jiwa kita. Kalau di gunung kita pelajari tanda-tanda tempat hewan buas. Entah ada tanda cakalan beruang kan gitu. Ada tanda apa namanya jejak kaki harimau. Kalau itu udah ada ya kita menghindar kan gitu. Sama ketika kita memahami bahwa di diri kita ini ada tanda-tanda, ya, tentang kekhawatiran akan dunia masa depan, kita pelajari tanda-tanda itu. Ya, lalu bagaimana kita untuk menghadapinya atau menjauh dari tanpa harus meninggalkan jalur menuju puncak. Paham ya? Nah, ini perjalanan kita sampai ke puncak tuh mendaki. Innaka kadihu ila kadahan famulaki. Daki pelan-pelan. Kiri kanannya keindahan dan juga ketakutan dua itu yang mendominasi manusia. Ya. Nah, dua ini nanti diterjemahkan menjadi empat hal, Mbak. Yang disebut dengan awaik. Penghalang kita dalam berjalan ke puncak menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Empat hal yang menjadi penghalang. Ya. Yang kita harus takwa, kita harus hati-hati dengan empat ini. Yang pertama, ya, adalah dunia, keindahan itu sendiri. Dunia. Ya. Empat penghalang kita dalam berjalan menuju Allah. Yang kita harus hati-hati dengan bertakwa darinya, gitu ya. Yang pertama adalah dunia itu sendiri. Ya. Dunia yang diterjemahkan dalam surat Ali Imran ayat 14. Nanti Mama Zemi dikit lagi baca itu tuh. Ya. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir al muqantaratu minaz zabahi wal minaz zahabi wal fiddah. Ya. Ada 7 macam dunia. Anak, ya, istri, suami maksudnya juga ya, pasangan. Kemudian kendaraan, harta emas perak, ya. Kemudian apalagi? Kendaraan tadi udah, kemudian sumber penghasilan, kebun-kebun dan lain sebagainya, makanan dan lain sebagainya. Jelas ya? Nah, ini dunia. Ya. Kalau kita meninggalkannya, ya, kita malah akan kalah loh. Jadi bertakwa adalah kita nggak meninggalkan dunia ternyata, Ayuli. Justru kalau kita meninggalkannya, sok-sokan ninggalin gitu, kalah. Kalau udah kalah apa? Kita malah balik lagi ngejar. Begitu nggak? Kita saking semangatnya mau belajar agama, kita mau hijrah. Ini bukan orang bertakwa nih ya.
mau hijrah, belajar agama total, lalu semua kerjaan ditinggalkan dengan niat mau ngaji. Faktanya dia butuh makan nggak? Faktanya anak istrinya butuh makan nggak? Anaknya butuh sekolah nggak? Lalu ditinggalkan semua pekerjaannya demi yang kata dia untuk mendekat ke jalan menuju Allah. Ternyata itu bukan mendekat ke jalan menuju Allah. Itu jalan yang salah, menuju jurang yang ada. Karena ketika dia sudah tidak tahan dengan rasa laparnya, ketika dia sudah tidak tahan dengan tangisan anaknya, ketika dia sudah tidak tahan dengan teriakan istrinya untuk sekolah anaknya, ya, dia akan pusing dan akhirnya malah balik lagi ngejar dunia ditinggalin semua akhirat akhirnya. Banyak yang seperti itu banyak. Jadi kesalahan pertama orang yang hijrah adalah menganggap dunia nggak penting. Dunia tetap penting, ya. Dunia tetap penting. Sebagaimana kita naik gunung, kadang kita butuh asupan nutrisi dari gunung itu sendiri, ya. Ada pohon buahnya misalnya gitu kan. Ada buah mangga di gunung misalnya kita butuh nutrisi dari mangga itu kita makan kan begitu kan. Ada jambu di gunung kita makan. Yang penting tahu nggak? Kita tahu mana buah yang boleh dimakan, mana yang enggak. Tuh Bapak Zemi, mana hewan di gunung yang boleh dimakan, mana yang enggak. Jadi kita tahu dunia, kita berjalan tetap menikmati dunia, tapi kita tahu mana yang boleh kita ambil, mana yang enggak. Berarti terkait dengan halal haram. Nah, ketakwaan adalah kita melangkah itu menuju Allah di gunung itu, tetap menikmati makanan yang ada di hutan. Tapi kita pilih-pilih mana yang membahayakan, mana yang tidak. Paham nggak sampai sini? Jangan semua diambil atau jangan semua ditinggalkan. Gitu. Kalau kita nggak akan sampai ke puncak. Nah, yang kedua, ya, penghalang kita yang kedua adalah al al makhluk, ya. Al khalqu makhluk. Makhluk di sini spesifik berarti manusia, Pak Yuli. Kalau tadi kan dunia secara umum. Kalau ini spesifik manusia. Bahkan spesifik lagi. Nabi menyampaikan spesifik banget ya. Perempuan. Ya. Ini spesifik nih. Perempuan. Pasangan gitu ya. Karena terkadang kitanya mah bener lempeng gitu. Tapi kita tergoda oleh bisikan dari pasangan. Akhirnya kejebak. Dan ini pernah dialami oleh salah satu manusia yang sebelumnya itu waliullah. Dia punya ismul azam. Kalau doa dikabul sama Allah. Di zaman Nabi Musa. Namanya Bal'am bin Baurah. Ya, Bal'am bin Baurah. Ini luar biasa ismul azam. Tapi satu ketika dia dibisiki ya untuk berdoa kepada Allah agar Nabi Musa tersesat di jalan demi hadiah. Dia nggak mau. Tapi ketika yang bisikin dia adalah istrinya, dia langsung berdoa buat menyesatkan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa tersesat. Nah, Allah juluki dia, ya lisannya seperti lisan anjing, kal-kal, ya, menggonggong. Ya. Yaitu dia menjual agama demi nilai dunia yang murah. Isabel Amin Baurok. Ini menjadi pelajaran buat kita ya. Kadang ini yang disebut dengan istri dan anakmu sebagai fitnah. Ya, istri dan anak apa adanya istri dan anak. Tapi kalau kita nggak bisa punya kendali, kita nggak punya kemampuan untuk mengantarkan, mengajak, membawa, malah kita yang terbang. Das ya, gitu. Pentingnya kita untuk mendidik keluarga di sana. Ku anfusakum wa ahlikum nah. Kalau nggak dididik keluarganya, doa. Suami yang ngaji, istrinya nggak ngaji, doa. Doa. Atau sebaliknya, istrinya ngaji, suami nggak ngaji, doa. Berapa banyak orang bercerai, mohon maaf ya. Karena cuma salah satu yang hijrah berubah. Benar nggak? Lalu egonya masing-masing merasa gue udah baik nih. Ya. Masa lu gini-gini aja, akhirnya bentak nggak? Bentak. Coba cek, bahwa banyak seperti itu. Ya. Nah ini juga hati-hati. Penghalang kita dalam berjalan menuju Allah. Lalu yang ketiga adalah asyaiton. Ya, setan ini seperti hewan buas yang siap menekap. Yang dihadirkan adalah rasa takut di hati kita. Benar nggak? Ya, kan hewan buas begitu ya. Suaranya aja bikin kita merinding gitu. Jejak kakinya langsung bikin kita, wah ada macan nih gitu kan.
Setan tuh begitu. Setan nggak ngapa-ngapain Bapak Zebi. Dia nggak datang menekam kita nggak. Dia cuma niupin ketakutan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia nggak bisa mencelakakan Mbak Yuli. Dia nggak bisa mencelakakan Bapak Zebi. Nggak bisa. Kecuali dia bekerja sama dengan manusia, baru bisa. Ya, kalau kerja sama dengan manusia, manusia jadi pembunuh. Kalau kerja sama manusia, ya kejahatan manusia, hasadnya itu ditunggangi oleh setan, muncullah ain, penyakit, ya, muncullah sihir dan lain sebagainya. Sihir bukan semata-mata karena setan, ada peran manusia di dalam. Jelas nggak? Tapi itu pun tetap nggak cukup untuk mencelakakan manusia. Cuman dia menghadirkan rasa takut di hati kita. Paling nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Suaranya menggetarkan, membisikkan di hati kita. Eh, kerja yang ini, ya, yang halal aja yang haram aja susah, apalagi yang halal. Udah ambil aja kan gitu. Mumpung ada peluang dan lain sebagainya. Itu muncul di hati kita. Yuwas. Bisikan di sini. Nah, yang terakhir, ya, yang keempat adalah nafs itu sendiri, jiwa kita sendiri yang punya sifat latas, tidak pernah merasa puas. Nah, ini empat hal yang menghalangi kita atau minimal menjadi obstacle, menjadi batu sandungan kita, Mbak Yuli, ya, untuk berjalan ke puncak menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, menghadapi empat hal ini, kita nggak boleh tergesa-gesa, nggak boleh langsung nyimpulin, ya, menyimpulkan itu justru bisikan saya setan. Ya, istiajal itu minasyaiton. Tergesa-gesa menyimpulkan itu dari setan. Maka langkahnya beri jeda, lihat baik-baik, perhatikan dengan benar. Kalau ada berita yang datang, ya, jangan istijal menyimpulkan, ih dia benar, dia mah emang begitu kan. Nah, istijal tuh, ya, tabayun dulu, cek dulu beritanya benar atau enggak. Oke? Ya, ketakutan masa depan di hati muncul nih. Aduh, minggu depan gimana ya kalau kerjaan begini gak jelas bla 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 gitu kan. Jangan langsung nyimpulin. Diam dulu. Cross check masa lalu. Selama ini kita bisa kok jalani, ya. Udah yang penting kita usaha misalnya gitu dan lain sebagainya. Allah akan membukakan jalan. Nah, itu namanya takwa, yaitu diam sejenak, memberi jeda, ya, menyalakan senter untuk lihat kiri kanan, lalu ikutin arahan dari penunjuk jalan, guidance. Jelas ya? Nah, maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran menyampaikan tentang takwa. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya, ini sering dibacain pas sholat Jumat. Wahai orang-orang yang beriman. Ya, di kitabnya ya disolihin. Ya. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti iman itu titik start, Mbak. Ya, iman itu titik start kayak gini. Kalau ngebayangin iman tuh kayak ini, Bapak Zaini. Kayak kita lagi menyalakan obor Olimpiade. Pernah lihat yang nyalain obor Olimpiade tuh? Ya. Tujuannya adalah supaya obornya tetap tetap nyala sampai ujung. Syaratnya berarti apa? Apinya nggak boleh mati. Nah, iman itu tuh itu. Si api itu yang nggak boleh mati. Bisa mengecil nggak? Bisa. Bisa membesar nggak? Bisa. Jelas ya? Berarti si api itu iman. Kira-kira waktu dia berlari, ya, gimana caranya agar si api itu nggak mati, Mbak? Oke. Yang pertama, tentu bahan bakarnya harus kuat. Benar nggak? Si kayunya itu harus dibasuh, disiram dengan bahan bakar yang nggak cepat habis, ya, yang bisa tahan lah lama gitu nggak? Itu syarat pertama tuh. Nah, bahan bakar inilah yang disebut dengan tauhid, dengan akidah. Jadi iman yang kuat adalah iman yang berlandaskan dengan akidah yang kuat, Mbak. Sehingga dia akan kuat bertahan dengan sendirinya. Paham nggak sampai sini? Tapi akidah yang kuat, ya, bisa nggak tetap kepleset? Bisa dalam dosa.
Salah bisa kan? Ya. Nah, untuk menjaganya adalah jangan sampai ada angin ya yang niup kenceng sampai apinya mati. Berarti kita harus lapisi dengan pakaian ya, lapisi dengan pelindung yang bikin apinya terjaga dari angin. Paham nggak sampai sini? Nah, pelindung inilah yang disebut dengan takwa. Kata Nabi Muhammad SAW, al-imanu uyan, iman itu telanjang. Dia seperti api, ya, yang terbakar karena apa namanya bahan bakarnya, tapi dia punya potensi mati, dihantam oleh angin. Jadi telanjang, bisa kemasukan penyakit. Walibasuhu takwa, pelindungnya, pakaiannya adalah takwa. Wazinatu al-haya, yang menghiasnya adalah rasa ma. Nah, ini pakaian iman. Ya, namanya takwa. Maka selalu di ayat-ayat Quran, perhatikan ya, ujung dari ayat yang manggil orang beriman adalah takwa. Oke ya, perhatikan ya. Ujung dari ayat yang manggil tentang orang beriman, ujungnya itu takwa. Nah, tengah-tengahnya ini adalah aktivitas yang bisa menjaga imannya dan menghasilkan ketakwaan. Kita lihat yuk contohnya Al-Baqarah 183 yang kita baca kalau puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perhatikan. Wahai orang-orang yang beriman, ya, yang dipanggil orang beriman bukan? Nah, startnya udah tuh berarti tuh. Ya, imannya udah ada, bahan bakarnya udah ada, yaitu tauhid, yaitu akidah. Jelas ya? Ujungnya kita harus dengan takwa untuk melindunginya gitu kan? Nah, gimana cara dapat takwa? Dilatih dengan aktivitas amal, ya enggak? Nah, amalnya di situ bentuknya adalah puasa. Jelas nggak sampai sini? Jadi puasa salah satu bentuk kita menjaga ketakwaan atau mendapatkan ketakwaan, menjaga iman, latihan menjaga iman. Nah, nanti banyak tuh, gak cuma puasa, banyak. Baca Quran dan lain sebagainya, itu bisa menghasilkan takwa. Nah, itu semua sebetulnya bentuk wirid. Jadi wirid salah satu cara kita mendapatkan ketakwaan. Jelas ya? Nah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah ya. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang benar. Dengan takwa yang benar. Gimana takwa yang benar? Di ayat selanjutnya yang kita bahas nih. At-Taghabun ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kamu sekuat yang kamu bisa lakukan. Ya, semampu yang kamu bisa lakukan. Bukan semampunya, ya. Karena kesannya kalau semampunya ngegampangin, Mbak. Benar nggak? Mas Tum itu semaksimal yang bisa kamu lakukan. Itu namanya takwa. Ya, semaksimal yang bisa kita lakukan, Bapak Zain. Kalau kita mau naik gunung, ada nggak persiapannya? Ada, ya. Semaksimal yang bisa kita siapkan. Benar nggak? Jumlah makanan yang kita bawa, jumlah air yang kita bawa, gitu kan? Apa namanya? Sleeping bag, ya, yang kita bawa, tenda yang kita bawa, tas yang kita bawa, tongkat, ya, tongkat naik gunung tuh ada tuh, adik saya punya tuh, yang kita bawa. Kemudian jaketnya seberapa tebal yang kita butuhkan, benar nggak? Senternya, ya. Lalu kita ikut triknya siapa, gitu kan? Itulah yang disebut dengan mastatoktum. Kita maksimalkan sos yang kita punya untuk menjaga iman itu, untuk menjaga ketakwaan. Jelas nggak? Ada orang yang sembarangan nggak naik gunung? Ada. Ya, dia pikir naik gunung tuh biasa aja, mengegampangin gitu. Dia pikir naik gunung biasa aja. Naik gunungnya pilih langsung gunung yang susah lagi. Misalnya Gunung Rinjani misalnya gitu kan. Pemula nggak tahu cara naik gunung,
nggak ikut trip apa-apa, cuma pengen naik gunung misal. Paham ya? Pakai jaket nggak tebel-tebel banget. Ya, bawa makan banyak banget. Kalau bawa makan banyak tuh malah bahaya karena bikin fisik makin berat. Karena gendong dia. Ya enggak? Malah makin habis tenaga. Nggak tahu ilmunya berarti kan? Habis itu tenda nggak bawa. Ya, sleeping bag nggak bawa. Pokoknya selonong boy aja gitu. Tanpa persiapan yang matang. Yang terjadi apa? Jadi beban di sana. Beban mendaki yang lain. Ya enggak? Nyusahin. Ya. Ini yang saya ibaratkan tadi tuh, Mbak. Ya, sotoy zuhud, sotoy dunia gitu. Pengen naik gunung ninggalin dunia, gak bawa apa-apa, pokoknya yang penting dia beriman sama Allah gitu kan, yakin mau naik puncak, yakin gitu kan. Pas sampai sana, karena dia nggak ada persiapan, nyusahin yang lain nggak? Nyusahin, maksudnya nyusahin, dia gak butuh dunia tapi ujung-ujung butuh makan nggak? Akhirnya minjem duit sana sini, ya kan? Ya. Anaknya gak ada yang ngurus dan lain sebagainya, malah jadi beban. Ya. Beban naik gunung itu nyebelin tau, nyebelin. Makanya orang yang belum pengalaman diusahakan naik gunungnya standar-standar dulu aja, yang landai. Ya kita mau menuju Allah nih, belum punya pengalaman. Yang standar-standar dulu aja. Belajar tajwid gitu ya. Terus ini. Jangan jauh-jauh gitu. Jangan sok yang jauh-jauh. Yang jauh-jauh. Nanti malah jadi beban. Paham nggak sampai sini? Tapi kalau udah dilatih setahun, 2 tahun, ya kan stabil, ya. Papandayan udah aman. Naik yang lebih tinggi lagi. Dengan persiapan lebih matang gitu kan. Naik. Bertingkat lama-lama kita bisa mendaki yang lebih ekstrim, perjalanan yang lebih baik maksudnya. Gitu. Lebih indah nanti perjalanan kita. Seperti itulah kurang lebih pengandaian tentang takwa ya. Paham ya, Pak ya? Mas Tatotum tuh berarti kita memaksimalkan sos yang kita punya. Bukan malah sotoy, so tahu bahasa ini. Jelas ya? Nah, kemudian ya, lagi-lagi ya tadi kan tentang sikapnya ya, harus totalitas. Nah, sekarang adalah bentuk aplikatif dari takwa. Ya, bentuk aplikatif dari takwa. Kalau takwa cuma diomongin hati-hati segala macam, ya itu mah cuma omongan doang. Gitu nggak? Cuma konsep doang gitu ya. Sedangkan ya salah satu konsekuensi dari iman adalah amal, gitu nggak? Sekarang pertanyaannya amal takwa tuh kayak gimana? Ya, amal takwa itu kayak gimana? Kayak gimana? Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Wahai orang-orang yang beriman, ya bertakwalah kepada Allah. Nah, sekarang bentuk takwa dalam aktivitas tuh kayak gimana? Waqulu qaulan syadida. Berkatalah dengan perkataan yang tepat. Qaula sadida. Perkataan yang tepat. Nah, berarti orang bertakwa cirinya adalah dia aplikatif dalam tindakan, memilih diksi yang pas, memilih kata yang tepat. Kalau kita lagi bicara dengan orang, ada orang lagi curhat, misalnya cerita tentang masalah hidupnya, jangan karena kita merasa kita lebih pengalaman dengan masalah yang berat, kita malah bilang, baru segitu, masa udah kalah. Karena bisa jadi itu bisa mematahkan dia, ya. Dengarkan dulu, ya. Puji dulu, lu hebat, udah ngalamin ini gitu ya. Udah berjuang selama ini. Puji aja dulu, angkat dulu moralnya. Nah itu kaulan sadida, berkata sesuai dengan tempat dan waktunya. Pada siapa dia berbicara. Ini yang paling sulit kita hadapi saat ini kan. Mulut kita kadang suka kebablasan. Nggak ada remnya, ya nggak? Nggak ada rem. Maka kata Nabi Muhammad SAW, Man kana yu'minu nabillahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Ya. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat, ya, yakin betul tentang surga neraka,
maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Itu bentuk ketakwaan, ya. Karena takwa nggak cuma melangkah kaki, tapi melangkah lisan. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, diem, ya. Kalau nggak bisa ngasih solusi, ya, mending jangan ikut terlibat. Ada teman mau curhat, gitu kan? Kita masa nggak bisa ngasih solusi misalnya. Ya udah gue dengerin aja ya. Nggak bisa ngasih pendapat apa-apa. Nggak apa-apa. Karena kadang orang cuma butuh didengar. Udah nggak? Daripada kita ngasih pendapat malah bikin patah hati. Orang yang dalam kondisi down, patah hati, itu malah bikin dia berpotensi bunuh diri. Secara nggak langsung, kita sedang membunuh dia. Walaupun bukan dengan niat membunuh. Apa yang dipatahkan? Semangatnya. Lisan. Ya, kaulan sadida. Mungkin benar perkataan kita, tapi tepatnya, waktunya, itu nggak tepat. Gas nggak? Nah, kaulan sadida, berkata dengan tepat, sesuai dengan psikologi orang, sesuai dengan waktu, timing, dan lain sebagainya. Inilah bentuk aplikatif dari ketakwaan. Kalau nggak bisa, diam. Dan lebih baik baca Quran. Gitu. Paham ya? Itulah ketakwaan. Setiap tempat ada ucapannya. Setiap ucapan ada tempatnya. Banyak orang kepleset karena ngucap di bukan tempatnya. Kira-kira kalau kita ceramah dengan bahasa ceramah di tempat yang tanda kutip kotor, diterima nggak? Enggak. Ya enggak? Maka di tempat yang tanda kutip kotor, bahasanya harus menyesuaikan dengan mereka. Ya, mengingatkan mereka kepada Allah dengan bahasa yang lebih sesuai dengan gaya mereka, lingkungannya. Gak ada masalah itu. Tapi bahasa itu dibawa ke majelis taklim, chaos. Ya, kayak chaos. Ya, bahasa pasal gitu kan. Bahasa tongkongan dibawa ke majelis taklim yang bukan tempatnya. Jadi kayak chaos. Fitnahnya di situ muncul. Benar nggak? Paulan sadida menyesuaikan tempat ketika kita berbicara. Jelas yang satu ini. Ya, oke, itu bentuk aplikatif yang pertama ya. Nah, dan banyak sekali wal ayatu fil amri bitaqwa kasiwatun ma'rufatun ya. Ayat tentang takwa itu, ayat tentang perintah takwaan itu banyak banget ya. Dan aplikatif-aplikatif takwa itu banyak banget ya di Quran. Ini contohnya aja tadi tentang mulut karena mulut yang paling banyak menjerumuskan kita. Tapi banyak banget ayat itu banyak. Tentang tangan, tentang mata, ya enggak? Dan lain sebagainya. Nanti kita bahas ya. Nah, sekarang buah takwa gitu. Buah dari ketakwaan. Apa sih buah dari ketakwaan? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allah. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, menjaga hak-hak Allah, berhati-hati dalam melangkah, maka Allah juga tidak akan membiarkan dia sendirian dalam menghadapi masalah, Mbak Yuli. Ya. Allah itu cerminan hambanya. Allah cerminan hambanya. Kalau hambanya menjaga hak Allah, maka Allah akan menjaga dia. Makanya setiap amal kita kembalinya bukan ke Allah. Allah nggak butuh amal kita, Bapak Zemi. Jangan merasa kita udah punya pengaruh buat Allah. Ya Allah, saya udah sholat. Ya Allah, saya udah ibadah. Seolah-olah Allah itu ya sudah kita sogok dengan ibadah kita. Nggak bisa. Maka landasan takwa itu harus dengan tauhid yang benar. Wahdaniyatul af'al. Pak Yuli. Bahwa Allah itu berkesendirian dalam bertindak. Nggak bisa dipengaruhi oleh pihak lain. Ya.
Waktu Allah ngasih kenyang, itu bukan karena makan. Paham ya? Waktu Allah ngasih kenyang bukan karena makan. Allah memberikan kenyang kepada siapa yang dia kehendaki. Ya, tapi ada pola yang kita bisa pelajari kan gitu. Di mana dengan makan umumnya bisa menghadirkan kenyang. Allah menciptakan kenyang dari makan itu. Tapi bukan karena kenyang, bukan karena makan kita jadi kenyang. Bukan karena soal kita menjadi mendapat pertolongan Allah. Tapi gitu ya. Tapi pola yang Allah berikan adalah ketika kita menjaga hak Allah, Allah nggak akan membiarkan kita sendirian. Bukan karena kita punya pengaruh, bukan buat Allah, bukan. Karena Allah menghargai ya bagaimana kita bertindak ya kepada Allah, Allah Subhanahu. Allah hargai setiap tindakan manusia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, amal kita sedikit apapun Allah ngelihat, Allah paham, Allah perhatikan, ya, dan Allah nggak akan abai dengan itu. Jadi ketika kita menjaga hak-hak Allah dengan ketakwaan, berhati-hati ketika melangkah, kalau kita menghadapi masalah, Allah akan temenin kita dan Allah akan tunjukkan jalan keluar. Bagaimana cara Allah tunjukkan jalan keluar? Di ketakwaan kita itu. Contoh begini, Bapak Zemi kalau lagi ketakutan panik, ya gelap gak semuanya? Apa itu tubuh nggak? Apa dihantam nggak? Ya kan? Karena ketakutan, gak jalan nih otaknya, begitu kan? Ketika kita takwa, kita diam sejenak nih, ya lihat dulu, perhatikan sekitar dulu semua tuh. Ketika udah jernih, bisa nggak kita memutuskan dengan lebih tepat? Nah itu buat takwa namanya, yaitu ketidakpanikan kita menghadapi sesuatu. Orang yang panik, ya istijal namanya, dia akan menyimpulkan dengan hawa nafsunya. Yang mengendalikan dia itu rasa takut, begitu gak? Ya karena kita takut nih deadline dikit lagi, ya takut akhirnya kita ngejalan ini asal-asalan nggak? Nah ini bahaya, ya istijal tuh bahaya. Tapi kalau orang takwa, dia diam sejenak, dia perhatikan semua dengan detail, baru dia merancang rencana di kepala dia sesuai dengan hal-hal yang terbaik yang udah dia lihat kan. Itulah buat takwa, minimal itu, ya melihat dengan lebih jernih, menyimpulkan dengan objektif, tidak dengan ketakutan. Bapak sih, jangan sampai sini. Kalau orang lebih jernih, lebih tenang, ya maka keputusannya lebih menuju akurat. Inilah ya cara Allah mengeluarkan kita dari masalah. Allah berikan kepada kita ilham tentang bagaimana menghadapinya. Paham Bapak Zemi ya? Ilham cuma bisa didapat ketika kita nggak panik. Kalau panik nggak akan dapat ilham. Clear? Jelas ya? Wa yazukhu min haitsu la yahtasib. Ya, nanti Allah akan berikan kepada kita rezeki dari arah yang tidak kita duga kalau terkait masalahnya, masalah duniawi, ya, finansial kayak apa kayak dan lain sebagainya. Saya ngajar banyak libur nih, Mbak. 2 bulan libur. Banyak. Waduh, ini mobil nggak kebayar, ya kan? Ya gimana? Udah. Tapi ya udah Allah Maha tahu kebutuhan kita. Saya biarkan aja. Biarkan dalam arti bukan saya abai gitu, bukan. Kita lihat bagaimana cara Allah menangani kita. Kalau memang itu bukan rezeki saya, mobil saya pulangin ke leasing selesai. Dah, bawa dah, gitu ya. Nggak ada beban gitu. Saya udah ngobrol sama istri. Pokoknya kalau ini diambil pun nggak ada beban ya. Iya. Ya, tiba-tiba dari akhirat juga. Saya diminta untuk freelance ngerjain laporan keuangannya PT lain. Dapat bayar. Terus IPRO hubungi saya Mbak. Ya, buat mitra SIT QC. Dapat bayar. Ketutup. Alhamdulillah. Artinya apa? Jalan kita itu kita nggak tahu. Ya. Jalanin aja. Itikatin yang baik. Tapi maksimalin apa yang kita kerjakan saat itu. Ya. Adapun bagaimana ke depan, itu bisikan-bisikan syaitan untuk menakut-nakuti kita tentang masa depan. Seolah-olah Allah tidak bersama kita. Ya. Nah, ketika kita yakin dengan Allah bersama kita, wa yazukhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kita rezeki dari arah yang kita nggak tahu. Tahu-tahu ada job tambahan, tahu-tahu ada freelance tambahan.
yang Mbak Yuli ya. Itu dialami pasti sama lakinya Mbak Yuli begitu. Bahkan biasanya pebisnis lebih banyak gituan itu. Lebih banyak gituan itu. Ya zukumin haitsu la yahtasib itu lebih banyak. Pintu yang nggak jelas tau-tau gitu. Yang halal tentunya ya. Nah itu buah daripada ketakwaan Bapak Zemi. Ya, baik. Nah, ini yang berkaitan dengan kenapa kalau kita bertakwa, kita lebih jernih ya. Karena Allah memberikan kita ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana ya wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Kata Allah, in tattaqullaha, kalau engkau bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum, maka Allah akan memfungsikan ya, memfungsikan satu tools yang selama ini mati di dalam diri kita, Mbak. Ya, yaj'al itu bukan menciptakan ya, dari nggak ada menjadi ada, enggak. Dia udah ada, tersimpan dalam diri kita. Apa sih ini? Potensi yang sudah ada, tersimpan dalam diri kita, cuman nggak fungsi. Kenapa nggak fungsi? Karena kita istijal, karena kita tergesa-gesa dalam menghadapi segala hal. Panikan gitu. Orangnya panikan. Orang panikan nggak bisa melakukan sesuatu dengan runut, ya, dengan logis. Tindakannya suka aneh-aneh. Benar nggak? Abstrak, nggak ada pola, nggak ada kejelasan. Fungsi ini hilang, ya. Nah, kalau kita bertakwa kepada Allah, ya ja'alakum furqanan. Allah akan aktifkan, aktivasi pada diri kita, potensi diri kita yang namanya furqan. Ya, apa itu furqan? Al-farqu bainal haqqi wal batil. Ya, al-farqu bainan nuri wa zulmi. Kemampuan untuk membedakan mana yang tepat, mana yang nggak tepat. Mana yang terang, mana yang gelap. Ya, kemampuan ini kita dapatkan ketika kita bertakwa. Nah, furqan untuk bisa membedakan sesuatu butuh yang namanya cahaya, butuh sentalnya Mbak Yuli, benar nggak? Kemampuan untuk membedakan benar dan salah, tepat nggak tepat, itu butuh sental. Karena kalau orang gelap, mati lampu, kita nggak bisa ngelihat dengan jernih. Akhirnya kita nggak tahu itu kipas ada di mana posisinya ya, nggak tahu kita. Diminta ambilin aja kita bingung, lilin di mana, di meja, mejanya di mana nggak tahu kan gelap. Jelas ya? Butuh senter, butuh lampu, butuh cahaya. Cahaya yang dapat dari mana? Yuk kita lihat Al-Quran, Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 185. Ya, Al-Baqarah 185. Benar, Al-Baqarah 185. Udah ketemu? Bapak Ibu udah ketemu? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sampai situ ya. Karena ayat selanjutnya tentang puasa, tentang rukhsah puasa. Kita nggak sampai situ ya. Kenapa bulan Ramadan spesial, Mbak? Ya, bulan yang terkait dengan ketakwaan ini, gitu ya. Kan bulan puasa terkait dengan ketakwaan. La'allakum tattaqun. Nah, di dalamnya ada tools, alat agar ketakwaan kita makin mantap, Mbak. Agar fungsi dalam diri kita itu aktif, namanya full on. Jelas ya? Didapat dari mana dia? Dari Al-Quran. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana diturunkan di dalam bulan itu Al-Quran. Yang Al-Quran fungsinya adalah hudal linnas. Huda, petunjuk, guidance. Petunjuk bagi manusia. Nggak cuma petunjuk. Wabayinatin minal huda wal furqan. Ya, terdapat penjelas, pembeda, ya, pembeda yang disebut dengan furqan. Jadi furqan kemampuan kita dalam membedakan
dalam memilih mana yang baik, mana yang tidak, mana yang tepat, mana yang nggak tepat, ya, itu bisa didapat ketika kita sering berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Nanti Al-Quran berubah bentuknya, bukan lagi bacaan, tapi bisikan. Oke, saya pernah sering bilang kan di Al-Baqarah ayat kedua, Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Dalam tafsir, yang dimaksud dengan huda adalah al-hadi. Beda tuh, huda dengan al-hadi. Al-hadi itu isim fa'il. Jadi pihak yang menunjukkan. Saya contohkan seperti Google Maps. Oke. Quran sebagai huda itu seperti kita lagi buka Google Maps, Bapak Zemi. Ada nggak muncul rutenya? Bisa kita lihat nggak belokan kanan kirinya? Bisa. Bisa ya. Tapi pas kita jalan, ya, kalau sambil lihat kayak gitu ribet nggak? Benar nggak ribet nggak? Ribet kan? Maka caranya kalau kita jalan ngapain? Nyalain Google Maps-nya, pasang headset gitu kan. Pas di jalan, tiba-tiba ada suara kan, belok kanan, belok kiri, lurus. Ketika kita berinteraksi dengan Quran beserta turunannya, turunan Quran itu apa? Ilmu fikih, ya, ilmu tauhid, ya, ilmu tasawuf, itu turunan Quran tuh. Kita interaksi dengan Al-Quran. Fikih dan misalnya, ya, interaksi nih. Maka Quran tidak lagi hanya menjadi maps rute, tapi bisa menjadi pihak yang menunjukkan jalan di hati kita. Ketika kita pengen ngambil uang, ya misalnya nih, di hati kita muncul, halal nggak ini? Coba cek lagi deh. Itulah Quran. Ya. Furqan nggak tuh di itu? Membedakan tuh. Kemampuan kita, fungsinya untuk berhati-hati lalu bisa membedakan nggak tuh muncul? Itulah fungsi Quran. Makanya perbanyak interaksi dengan Al-Quran beserta turunan-turunan turunannya. Jelas sampai sini? Inilah difungsikan nanti oleh Allah di hati kita tuh Furqan. Itu yang sering kita sebut dengan nurani. Ya enggak? Nurani kita yang membisikkan tentang kebaikan. Aktivasi nurani gimana? Perbanyak interaksi dengan Quran. Dan juga turunannya, berarti ilmu fikih. Minimal fikih. Ya, tasawuf itu bab yang lebih tinggi. Minimal fikih. Karena dengan fikih kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jelas sampai sini, Bapak Zemi? Inilah furqan. Ya, yaj'al lakum furqanan. Ketika kita dapat furqan, maka wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah akan tutup kesalahan-kesalahan kita. Kenapa begitu? Ya, karena ketika kita punya hal pembeda, kita tahu nih bahwa Nabi pernah menyampaikan kalau kita ngelakuin kesalahan, tutuplah kesalahan itu dengan perbuatan baik. Maka perbuatan baik akan menutupi keburukan itu, gitu nggak? Maka secara otomatis, ya, kita punya salah pasti manusia. Tapi karena kita punya furqan, hati kita langsung bilang, Alfian, lu kan ngelakuin dosa di sini. Ya, lakukan juga kebaikan di sini, tobat. Paham nggak sampai sini? Maka seketika kesalahan kita ditutup oleh kebaikan. Yukafil ankum. Kafal itu artinya menutup. Paham ya? Menutup. Berarti dengan takut nih, secara otomatis tertutup kesalahan kita. Sayyiatikum. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan maafkan kesalahan kita itu. Ya. Wallahu dzul fadlil azim. Allah itu karunia-Nya maha agung. Ya. Udah saya sampai sini ya. Nah, itu adalah ayat-ayat tentang takwa. Hadis banyak dan kita akan bahas insya Allah minggu depan tentang hadis-hadisnya ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada pertanyaan? Cukup? Ya, kalau cukup kita tutup ya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'im. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafarta wa la ta'iban illa qabilta wa la hamman illa farajta wa la karban lana fasta wa la hajata min hawaijid dunya hiya laka ridha wa la nasalahun illa qadaita ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf bila taufiq wa hidayah.